Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 3D Keperawatan S1. Di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang edukasi masyarakat terhadap COVID. Tujuannya adalah sebagai pengetahuan dan pemahaman terhadap pentingnya protokol kesehatan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Fiska Safariski sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Laili Nur Aziza. Di sini saya sebagai presentator. Perkenalkan, saya Kak Agustinawati sebagai partisipan. Nama saya Siva Pramodaji. Saya di sini sebagai partisipan. Perkenalkan, nama saya Anissa Wening Feliciana dari kelas 3D Keperawatan S1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Aulia sebagai Ketua FT. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini di acara penyuluhan tentang COVID-19. Perkenalkan, nama saya Fiska Safariski sebagai moderator dan teman saya Laili Nur Aziza sebagai presentator. Rangkaian acara pada siang hari ini, yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyuluhan materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Untuk menyingkat waktu pada siang hari ini, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Mbak Leli. Waktu dan tempat dipersilakan. Langsung saja ya Bapak dan Ibu, kita mulai acaranya. Pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Di sini Bapak dan Ibu ada yang tahu apa itu COVID? Belum. Baik, COVID-19 yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus corona menyerang saluran pernafasan sehingga menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas, serta nyeri tenggorokan. Virus ini mampu mengakibatkan orang kehilangan nyawa sehingga WHO telah menjadikan status virus corona ini menjadi pandemi. Lanjut yaitu penularan COVID-19. Menurut WHO, COVID-19 menular dari orang ke orang. Caranya dari orang terinfeksi virus corona ke orang yang sehat. Penyakit menyebar melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung dan mulut. Kemudian mendarat di badan atau permukaan yang disentuh oleh orang sehat. Lalu orang sehat ini menyentuh mata, hidung, dan mulut mereka. Virus corona juga bisa menyebar ketika tetesan kecil itu dihirup oleh orang sehat ketika berdekatan dengan orang yang terinfeksi corona. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala terkena COVID. Gejala awal infeksi biasa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk, berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Pencegahan virus corona. Yang pertama yaitu terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan keluar rumah kecuali ada keperluan yang sangat mendesak. Kedua yaitu selalu menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau kerumunan. Jangan menggunakan masker scuba dan menggunakan masker yang tahan air. Yang ketiga yaitu rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%.
terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang keempat yaitu jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Kelima, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Makan makanan yang bergizi dan rajin berolahraga. Keenam, hindari kontak dengan penderita COVID-19. Orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Ketujuh yaitu tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. Kedelapan, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau ODP dan DPD, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain. Yang pertama, lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Kedua, jangan keluar rumah, kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Ketiga, bila ingin di rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi pihak rumah sakit untuk menjemputnya. Keempat, larang dan cegah orang untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sehat kembali. Selanjutnya, yang kelima, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Yang keenam, hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Yang ketujuh, pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Yang kedelapan, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang ke tempat sampah. Cara pengobatan COVID-19. Infeksi virus corona atau COVID-19 belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dokter untuk meredakan gejala dan mencegah penyebaran virus, yaitu merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Selanjutnya, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Selanjutnya, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Selanjutnya, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Bentuk partisipan dalam memerangi COVID-19. Yang pertama, mendukung kebijakan pemerintah akan hal tersebut dengan tetap belajar di rumah. Yang kedua, kerja dari rumah dan ibadah di rumah. Hal ini bertujuan mengurangi dan mengantisipasi penyebaran virus corona. Adapun pembelajaran online atau pembelajaran daring merupakan sistem yang menggantikan pembelajaran sistem tatap muka dengan via online dengan mengakses internet baik melalui HP ataupun laptop. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, acara sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bapak dan Ibu di sini? Saya. Silakan. Kan katanya kalau batuk suruh pakai tisu. Nah, kalau di luar terus nggak bawa tisu itu gimana? Langsung saja dijawab.
Eh, ya kan mungkin tidak semua orang kalau pergi itu membawa tisu. Kita bisa menggunakan lengan dalam atau siput dan ditutupi oleh hidung seperti ini. Itu bagaimana penjelasannya? Ya, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, Mbak Leli ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu. Baik, di sini saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu di sini. Bagaimana cara penyebaran virus corona? Apakah Bapak dan Ibu ada yang mengetahuinya? Saya. Aduh, siapa nih? Saya. Coba masnya aja. Bagaimana ya orangnya pertanyaan tadi? Bagaimana cara penyebaran virus corona? Oh iya, yang pertama itu penyebaran virus corona adalah dari orang yang terinfeksi virus, kemudian bersin atau meludah atau terkena batuk atau lendir dari hidung, kemudian tersentuh di tangan, kemudian orang tersebut lupa tidak mencuci tangan, kemudian menggosok-gosok ke muka, kemudian tidak sengaja masuk ke mata, atau sedang makan makanannya ke mulut maksudnya, kemudian itu menjadi terinfeksi. Kemudian yang kedua adalah kontak langsung seperti berjabat tangan atau berciuman atau segala macam gitu. Kemudian yang ketiga adalah berbarengan menggunakan alat makan dan lain sebagainya. Terima kasih, itu jawaban saya. Oh, baik, benar sekali. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari penyuluhan pada siang hari ini adalah ingat kata Ibu yaitu 3M. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak. Sekian penyuluhan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.